Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin tadi. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Saya kira karena banyak sekali pengusaha yang kemudian nanti berkolaborasi dengan penguasa, itu yang melihat bahwa industri ekstraktif adalah cara instan untuk dapat uang. Kalau ekstraktif tuh ibaratnya kalau kita punya kekuasaan, udah tinggal keruk aja jadi duit. Indonesia ini kan kayanya luar biasa. Mulai dari barang-barang tambang, nikel segala macam, kutukan kekayaan alam kita gitu kali ya. Yang membuat orang-orang yang punya kekuasaan dengan mudah menguasai tanah-tanah dan segala macam di dalamnya untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi kayak lingkaran setan. Saya ingat satu negara di Pasifik, dulu dia kaya sekali, satu pulau aja, kaya sekali fosfat itu. Makmur, semua orang bisa sekolah gratis, bikin asrama di London segala macam, kaya banget. Kekayaan alamnya kemudian habis. Sekarang kalau kita ke sana, nggak ada. Tanahnya udah kepalang dikeruk semua, nggak bisa ditanami apapun. Mereka jadi negara yang miskin sekali, orang-orang nggak bisa makan, perusahaan-perusahaan negara BUMN-nya, Naurunya sudah dijual-jualin karena udah nggak bisa punya resources apa-apa lagi. Saya terbayang suatu saat Indonesia akan jadi kayak gitu. Sedih nggak? Nikelnya habis, batu baranya habis, udaranya udah dikotorin oleh batu bara, sawah-sawahnya habis, dibikin hotel segala macam, nggak ada sumber air lagi. Bisa loh kita jadi kayak gitu. Ya, jadi jangan dalam kondisi Indonesia hari ini, ya Indonesia yang ya bangsa kita yang sedang, negara kita yang sedang kesulitan dalam masalah keuangan, kita nggak bisa bohong itu. Ya, saya berharap benar-benar penggunaan anggaran itu sepenuhnya dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat, memberikan keadilan rakyatnya, memberikan keamanan kepada rakyatnya. Karena kalau satu negara sampai kesulitan keuangan, bohong negara itu akan aman, Pak. Kalau kesulitan keuangan, otomatis rakyat akan miskin, dan ini akan berbalik kepada masalah perut, Pak, masalah hidup. Kalau sudah masalah perut, masalah hidup, bohong kalau dia tidak akan berbuat apa saja demi perut dan keluarga dia. Itu akan mengganggu stabilitas juga ya? Sangat mengganggu, karena efeknya ini kan kriminalitas. Oke, artinya Pak, kalau Bapak sebagai seorang pengamat, tokoh pendidikan, tokoh hukum juga, apa yang Bapak ingin sarankan kepada Pak Prabowo yang paling prioritas, yang paling elementer untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sekarang ini? Atur semua jalannya, sistem tata negara, sistem hukum yang ada di Indonesia pada hari ini, supaya berjalan sesuai di koridornya. Itu dulu yang pertama, Pak. Itu ya? Ya, karena ya kepastian hukum. Kepastian hukum dulu. Karena PR kita di situ, Pak. Betul, kepastian kita ini adalah perdagangan hukum, jual beli hukum, mafia hukum di dalam aparat hukum. Jadi kerjasama antara mafia hukum, aparat hukum, dengan yang sekarang sebagian dari yang mengaku konglomerat ini, Pak. Ini kan konglomerat ini sebagian juga kekayaannya mereka dari hasil yang tidak baik, Pak. Kita semua tahu itu. Kita berharap Pak Prabowo itu dapat menjaga itu dengan baik. Kepastian hukum tentang Pancasila, mensejahterakan rakyatnya, dan tentang bagaimana menegakkan hukum itu dengan benar, sesuai dengan undang-undang. Itu dulu, Pak, ya, terutama kayak permainan mafia tanah, mafia hukum, mafia tambang, mafia itu yang mesti dihabisin dulu. Itu yang memiskinkan rakyat. Yang miskinin rakyat itu koruptor ini, Pak, bukannya pengamat atau seperti kita ini yang concern tentang kita nggak punya power apa-apa. Iya, kita nggak punya kekuatan dan kita nggak punya keinginan apa-apa, Pak. Pak, sebetulnya untuk memberantas mafia tanah, mafia segala macam, mafia hukum, mafia tambang, dan segala macam mafia
perizinan dan sebagainya itu sebenarnya kuncinya apa ya Pak? Ketegasan seorang pemimpin. The top leader. Top leader, pemimpin nasional, presiden. Karena dia punya semuanya. Semua kekuasaan konstitusi ada pada beliau. Oke. Ya, jadi satu yang bohong dan bodoh di mata saya Pak ya. Kalau seorang pemimpin itu hanya bisa berbicara dan ngoceh-ngoceh ngomong-ngomong di depan media gitu kan, atau mengeluh gitu kan, nggak masuk akal saya gitu itu. Iya. Karena kenapa? Loh, kan kamu yang jalanin. Ya, saya agak heran Pak. Hampir 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi baru mengeluh katanya judi online merajalela. Dibentuklah Satgas Judi Online hanya beberapa bulan menjelang beliau lengser. Pertanyaannya kenapa nggak dari dulu? Saya pun bertanya Pak, 10 tahun ngapain aja? Kemana aja nih Pak Jokowi 10 tahun ini kan? Iya. Kalau sekarang baru ini mengeluh tentang judi online. Iya. Kita pun bertanya, ya siapa yang bermain itu? Kemana uangnya itu? Ngapain tuh PPATK itu kan? Artinya sebenarnya kalau top leader itu bisa tegas, itu bisa cepat Pak. Itu nggak akan bisa. Mereka nggak punya ruang untuk bermain Pak. Tidak punya ruang sama sekali untuk bermain. Kalau top leadernya itu, pemimpin nasionalnya itu concern dengan penerapan hukum secara baik dan benar. Anda masih punya harapan itu akan dipegang seorang sosok Prabowo? Saya yakin itu. Sampai saat ini Pak ya. Oke. Sampai saat ini saya masih punya keyakinan itu. Ya, dan saya berharap keyakinan saya ini bisa menjadi sebuah kenyataan yang indah, karena saya percaya indah itu pada waktunya Pak, bahwa kesejahteraan dan keadilan itu harus menjadi yang utama bagi seorang pemimpin nasional. Ya, Pak Rudiono, yang paling terakhir ini Pak, saya termasuk yang paling concern tentang adanya kegiatan-kegiatan intoleransi di Indonesia yang ternyata selama 10 tahun tidak terpecahkan dan terus terjadi lagi. Terutama persekusi kepada teman-teman saya orang Muslim Pak, teman-teman saya yang bukan Muslim gitu. Pertanyaan saya satu, sebenarnya kuncinya di mana sih Pak? Kok itu nggak penegakan hukum? Enggak di mana, Pak. Masalahnya semuanya di penegakan hukum. Enggak ada lain mana. Karena hukum itu yang mengatur sosialisasi rakyat ini bermasyarakat, Pak. Bersosialisasi dengan sesama anggota masyarakat atau dengan negara, dengan pemerintah. Artinya kuntinya di law enforcement. Law enforcement, salah ya salah, benar ya benar. Ya. Jangan konstitusi dikangkangi juga. Kalau zaman Pak Harto itu bilang ono ya ngono, jangan ojo ngono kan gitu. Gitu aja Pak kan. Pak Ridho, terima kasih waktunya. Oke, nanti kita makasih, ngobrol Pak. lagi, kita sambil perkembangan. Intinya satu, bahwa kita hanya memberikan sumbang saran untuk memperbaiki bangsa ini. Karena itu aja. Asal sama Rudi ini nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi Bapak mesti tahu, banyak musuh Pak. Oh iya, sama Pak, akun saya disita juga. Disita kemarin. juga ya. Tidak apa-apa. Tapi kan risiko perjuangan Pak. Pak, saya sejak memimpin sebuah pendidikan tinggi, sebelumnya saya nggak pernah punya musuh Pak. Ya sejak saya memimpin perguruan tinggi dan saya concern tentang bagaimana penegakan hukum dan implementasi Pancasila, ya musuh saya jadi banyak Pak. Tapi nggak akan mundur kan Pak? Oh nggak akan Pak. Selama hayat masih di kandung badan, demi Indonesia. Wah, luar biasa. Ya, demi masa depan generasi muda kita, demi masa depan bangsa ini Pak. Rudiono nggak akan mundur. Saya terima kasih. Saya masih mempunyai partner untuk menjaga Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rudiono. Terima kasih Pak ya. Sahabat Makasih. Indonesia, inilah sahabat saya, Pak Dr. Rudiono Sudarsono. Beliau memang ya apa adanya. Saya kenal beberapa tahun yang lalu, persis tidak berubah. Ya memang risiko kami, apalagi Pak Rudiono yang langsung di bidang pendidikan, yang bersuara keras untuk mengkritisi pemerintah, itu pasti mempunyai risiko dimusuhi banyak orang, termasuk saya. Tapi inilah buah dari perjuangan. Saya mempunyai pemikiran, dan Pak Rudi sepakat bahwa negeri ini bukan milik kita, tapi titipan dari anak cucu kita. Iya. Kita mempunyai kewajiban moral pada saat nanti negara ini diserahkan pada anak cucu kita, harus dalam kondisi baik-baik saja. Harus Pak, harus Ya. lebih baik. Harus lebih baik. Ya. Dan artinya kita sudah tahulah banyak kerusakan di sistem hukum, di law enforcement di negeri ini, sistem ketatanegaraan ini sudah kita nggak bisa apa-apakan. Toh rezim ini juga akan berhenti dalam waktu yang sangat singkat. Baju kekuasaan itu ada waktunya, mesti dicuci, diganti Pak. Ya, oke. Ya. Tetap harapan kita sama dengan Pak Rudi, di pemerintahan Pak Prabowo nanti ada penegakan hukum yang harus ditertibkan, kemudian keteraturan kehidupan berbangsa, sistem ketatanegaraan harus diatur, dan itu menjadi salah satu yang paling elementer bahwa kita akan bisa bertumbuh. Ekonomi bisa tumbuh kalau semua tatanan di bawah, semua penegakan hukum berjalan dengan baik. Jadi saya kira kita punya harapan yang sama kepada Pak Prabowo. Amin. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi presiden yang independen, mandiri, dan tidak terkooptasi oleh kepentingan dari kelompok manapun. Tapi harus memikirkan
yang paling penting prosperity, kesejahteraan rakyat Indonesia. Amin, Itu amin, yang menjadi tujuan utama dalam membangun Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam podcast Anak Bangsa TV. Saya akan tetap mengundang Pak Rudiono. Terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum dipecat oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kali ini Hasyim Asyari dipecat lantaran dibelit kasus asusila. Tapi sebelum itu, Hasyim Asyari sudah berkali-kali harus berurusan dengan DKPP untuk sejumlah kasus yang membuatnya mendapat sanksi. Sekarang, marwah KPU runtuh. Penyelenggara pemilu ini sudah banyak dikritik sejak meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, Sirekap hingga mencela KPU ihwal putusan syarat usia calon yang maju pada Pilkada 2024. Masih kuat dalam ingatan kita saat Ketua KPU Hasyim Asyari menjadi khotib sholat Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah 17 Juni 2024. Saat itu Presiden Joko Widodo hadir sebagai jemaah dalam sholat Id itu. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Agama kita, agama Islam, menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikurbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. 2 pekan setelah khutbah tadi, Hasyim Asyari harus menghadapi sidang etik di DKPP. Hasilnya mengejutkan, DKPP memberhentikan Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPU karena terbukti melakukan tindakan asusila. Berkenaan dengan dalil teradu merencanakan waktu berduaan dengan pengadu pada saat kunjungan di Belanda, bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023, pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut, teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya, pengadu terus menolak, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya, hubungan badan itu terjadi. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menyatakan setelah kejadian tersebut, seminggu kemudian pengadu mengalami gangguan kesehatan fisik. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi. Hasyim Asyari dibelit kasus asusila setelah dilaporkan anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag Belanda berinisial CAT. Sementara di depan mata ada pekerjaan besar menggelar pilkada serentak yang kolosal November mendatang. Hasrat Pak Hasyim mulai melambung tinggi, lihat waton bodinya demplon. Burung Pak Hasyim mulai terbang tinggi, baru bebas dari sangkarnya.
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.